makruhatu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fatihatu ila hadratina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwaji wa auladi wa dzurriyyati kiram. Wa khassa muallif kitab Mukhtasar fi Ulumuddin wa khususan khassa ila jamaah Masjid Al-Muhajirin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Amin ya rabbal alamin. Para asatidz yang saya muliakan, Pak Ustadz Panut, Pak Ustadz Firman, Ketua DKM, dan seluruh staf jajaran dan jamaah pengajian rutin Ahad yang ketiga. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan ngaji kita halaman 128. Bismillahirrahmanirrahim. Makruhat sholati. Adapun ini bab menjelaskan makruhnya sholat. Bab menjelaskan perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Jadi sekalipun di dalamnya itu menjalankan ibadah, tapi ada hukum yang dimakruhkan, artinya nggak disukai oleh syariat, nggak disukai oleh agama. Kalau memang perkara-perkara ini di saat sholat dilakukan, dijalankan. Jadi kalau orang bahasanya kiai kita itu perkara sing disengiti, sing gak disenengi karo Gusti Allah. Walaupun di saat kita menjalankan sholat itu dicintai Allah, bahkan kunci daripada tiang agama kita. Tapi kalau perkara-perkara ini di saat sholat kok dilakukan, dijalankan, maka sholatnya menjadi nggak disenangi ya sama Allah. Kalau sampean beraktivitas ternyata capek-capek kegiatan sampean nggak disenengin suami, itu kira-kira gimana? Marah kan? Ya, capek dari pagi sampai sore, nyondon aja mulutnya karena suami nggak seneng. Atau sebaliknya, ya suami capek-capek menjalankan suatu aktivitas, ternyata istri nggak senang. Mestinya kalau dibantu kegiatan atau punya aktivitas tuh biasanya disenengin.
Tapi ini nggak disenengin. Jadi dalam sholat gimana? Ada hal-hal yang nggak disenengin oleh syariat. Nah, ini kita menapal nih supaya ibadah sholat kita nggak mubazir. Sholat tapi nggak disenengin. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, yang dimakruhkan fi sholati, dalam sholat. Apa yang dimakruhkan? Ayaf'ala, jika seorang melakukan, seorang menjalankan ma pada perkara-perkara. Pada bawah kitabnya kan ya Bu ya? Ya kitabnya di bawah itu. Ma pada perkara-perkara laisa, yang tidak adanya perkara itu, tidak ada min jinsiha, dari jenisnya sholat. Jadi di dalam sholat nggak ada kaitannya dengan syarat, rukun, sunatnya sholat. Kalau di atas dijelaskan kok nggak memenuhi syarat, sholatnya langsung ditolak, gitu ya. Rukunnya ditinggalkan atau nggak dijalankan, sholat juga nggak diterima Allah, batal sholatnya. Tapi ini tetap sholat, tapi sholatnya nggak disenengin, sholatnya nggak disukai Allah. Ya, kalau syarat ditinggalkan langsung batal, rukun ketinggalan, sholatnya batal. Tapi kalau makruh, sholat tetap sholat, tapi ibadah sholatnya nggak disukai, paham nggih? Tapi kalau sampean ngaji, insya Allah, walaupun selama ini kok pernah sampean lakukan ini, insya Allah dia maafin Allah, diampuni Allah. Saya kalau boleh bikin tamsil lagi gini, dimanapun kita bekerja itu ada kriteria kualitas dari hasil kerjaan. Makanya ada di sana itu finishing quality, ya Pak. Iya, akhir dari seluruh proses untuk membuat sesuatu itu, nanti di finishing itu kualitasnya masuk enggak ini. Kalau yang enggak masuk kualitasnya, disortir apa diafkir ya? Dijual ke Madura. Ya orang afkir ya Pak ya. Ya padha ae, makhluke Gusti Allah ini banyak, ada laki-laki, ada perempuan. Disuruh jalanin aktivitas di dunia ini. Itu. Nanti finishingnya surga apa neraka gitu. Lah sampean disortir itu nanti nggak tahu termasuk masuk yang surga apa yang, insya Allah sampean semua surga nanti. Amin. Materi. Sampean nanti kalau di finishing oleh Allah, disortir itu, empot-empotan itu. Itu gemeternya udah ribuan tahun, ketakutan itu. Karena apa? Allah, saya surga apa neraka, ini surga apa neraka. Lah neraka udah ketahuan kayak apa itu, jarak 70.000 tahun, itu panas. Jadi kalau orang yang masuk neraka itu nggak ada kok proses melepuh dulu, baru borokan gitu, lalu baru dagingnya mereteli, itu nggak ada. Masuk yang nges, jadi daging tulang kita itu meleleh, mencair gitu. Dan anehnya nggak mati, terus hidup.
Makanya terkadang saya itu kasihan sama orang-orang yang begitu susah diajak melakukan nilai-nilai kebaikan. Padahal buat dirinya sendiri, kayak apa itu pelitnya orang itu, Pak. Kalau nggak bisa berbuat baik ke orang lain tuh mending, mungkin pelitnya nggak begitu, tapi buat diri sendiri, Pak. Buat istri, buat anak, yuk nggak pernah ngajak berbuat baik, anaknya jadi jor begitu aja. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita ini misalnya begitu mati langsung nggak ada hisapnya itu enak, kayak sapi, kayak kebo itu enak. Mati ya udah nggak ada hisapnya, nggak masuk neraka, nggak masuk surga. Makanya dagingnya boleh dimakan sampean. Lah kalau kita ini kan panjang, Pak. Kita hidup di dunia sebentar, terus di alam barzah lama, nunggu kiamat, dibangkitkan dari kubur lama, 40.000 tahun lebih. Terus begitu dibangkitkan untuk hidup di alam akhirat, wis selama-lamanya. Ini finishing. Mau neraka apa sur? Jadi kalau kita ini nggak mau usaha, Pak, buat diri kita sendiri, terus-terusan kalah dengan nafsu kita, nggak berani perang mengisi kehidupan dengan nafsu kita sendiri, wes tamsil lagi satu aja supaya kita ini semakin semangat, Bu. Orang yang setiap hari ngeluarin jariah amal dari nilai pahala jariah nih, infak sodako, sama orang yang seminggu sekali ngeluarin jariah, baikan mana, Bu? Baikan yang setiap hari apa yang seminggu sekali? Dah, seminggu sekali mending, baik, tapi lebih baik adalah yang setiap hari. Yang seminggu sekali nggak bisa, lalu sebulan sekali. Baikan mana yang seminggu sekali, Pak? Baikan yang seminggu sekali. Sedangkan umur ini terus berkurang. Kita pakai seminggu, sebulan, setahun, gitu ya, Bu ya. Tahu-tahu apa? Habis apa nambah? Siapa yang bilang nambah? Habis. Sedangkan semuanya dicatat. Sama Allah itu dicatat malaikat. Makanya saya sendiri hati-hati. Di WA itu aja, apa yang sampean udah klik itu dicatat malaikat langsung. Karena sampean nulis WA-nya itu misalnya kurang pas, lalu tetap cepat-cepat dihapus. Itu ngapain dihapus? Wong malaikat udah nyatet. Ketahuan manusia takut, ketahuan Allah enggak takut. Jadi manusia yang menghindar kesempatan hidupnya dari melakukan amal soleh. Iya, Pak. Iya, Pak. Bun, kalau terus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang makro yang pertama apa? Katamati. Asalnya tamat toyu nih. Yang bukan jenisnya daripada sholat adalah misalnya, Pak, memanjang-manjangkan tangan. Manjang-manjangin tangan ya? Sholat itu mestinya ya takbir itu udah ada tuntunannya. Ada 3 kriteria. 1, ya, 2, atau yang paling pemahamannya agak lemah ini. Itu baru takbir. Tapi ada yang takbir jadi makruh ini sebetulnya, Pak, gak pas dengan tuntunan, ngoten lho, Pak. Kok menyimpang, namanya haram.
Kalau kurang pas namanya makruh. Nyimpang namanya haram. Kalau di tatanan kehidupan nyimpang namanya pelanggaran hukum. Gitu. Kurang pas. Kalau kurang pas mana? Masih bisa diperbaiki. Itulah sebabnya kenapa, Pak, semua ibadah kita itu harus dengan ilmu. Lah nuntut ilmu itu gak harus sampean pinter, gak harus sampean apal, gak seharus sampean faham. Nuntut ilmu yang penting mau datang aja itu udah luar biasa. Karena apa? Yang menjadikan amal ibadah kita keliru bisa diampuni Allah itu karena kita mau nuntut ilmu. Yang paling takut ngeten, Bu. Yang paling takut ngeten mungkin. Ilmu ini kan kemuliaannya Allah, sifatnya Allah yang sangat mulia, yang nempel pada Allah. Dibagi sama Allah supaya sampean ikut mulia. Karena ilmunya Allah menuntun manusia untuk mengikuti jalan yang mulia. Paham kan? Manusia ngikuti jalannya Allah artinya mendaftar dirinya menjadi orang walaupun baru daftar ya, pokoknya setiap ada pengajian untuk ilmu datang, pahamnya mbuh, jalaninya yo mbuh belum, apalagi kok apal gitu loh, Bu. Baru mau aja sampai udah kedata masuk warasatul ambiya. Oh berarti ini hambaku pewaris Nabi. Kenapa? Mau menuntut Ngoten lho, Pak. Paham mboten? Sing repot yo nggak ngerti, nggak paham, nggak bisa, yo apa ya? Yo pinter apa yo goblok ya? Nggak mau. Padahal kesempatan hidup yo sekarang ini. Sedangkan ilmu ini, Bu, sampai kita mati dibutuhkan untuk menuntun jalan hidupnya supaya benar. Di kuburan sampai ditanya ilmu, man rabbuka, man nabiyuka, itu ilmu, Pak. Nggak bisa jawab. Paham betul? Paham ya? Nah, sholat ini diantaranya memanjang-manjangkan tangan, walaupun itu sholat dijalankan, tapi kriterianya nggak masuk sesuai dengan tuntunan, maka hukumnya menjadi makruh. Lek nyalai tuntunan hukumnya haram. Kurang sesuai jenenge makruh. Ngoten nggih? Deh, yang kedua watasyaubi, nguap, sholat nonton sinetron berjam-jam nggak nguap-nguap, sholat 5 menit nggak ada. Teman kalau sholat pernah gitu nggak, Bu? Kalau enggak berarti sampean memang bukan teman setan. Tapi orang sholat baru takbir udah iya boy. Orang yang hobi bulu tangkis, Pak, siaran bulu tangkis mulai dari jam 11:30 sampai jam 12 malam gak ngantuk-ngantuk. Wah, aku sampai ya Allah, orang mulai dari berangkat ngaji sebelum maghrib tuh, Pak, sampai pulang ngaji saya udah 2 tempat. Habis maghrib di satu masjid, pindah lagi habis ke masjid lain, pulang masih penuh, Pak. Astagfirullahaladzim. Mana yang didukung ya bukan Indonesia, Pak. Yang masuk final kan bukan Indonesia, Pak. Denmark, Malaysia gitu ya, Korea, Jepang gitu. Orang yang hobi bulu tangkis.
Hobi bola mainnya besok, sekarang udah nginep stadion. Lo bener nih Pak. Hobi konser yang bayar katanya berapa dulu? 6 juta apa 10 juta dulu Pak. Nginep ngelihat balapan motor 6 juta. Gak sholat, gak apa itu Pak. Semuanya itu. Mana supporternya bulu tangkis banyakan jilbaban. Saya juga ngeluh saya Pak. Bila orang Islam saudara saya ini terus sholatnya gimana? Apa dijamak dia? Boleh nggak Pak? Gara-gara nonton bulu tangkis jamak sholat. Gara-gara nonton bola jamak sholat. Nonton konser dangdut jamak sholat gitu ya? Pak, Bu, jangan melok-melok main jahiliyah gini guys. Tenan itu. Sampean seneng ya seneng tapi gak usah harus waktunya dipanggil Allah ya dateng. Jangan nggak pelecehan bener nih sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau nanti sampean mau sholat kok ngantuk pengen nguap, mulutnya sampean bingkem. Tapi nggak usah ditutupin, nggak usah. Nanti nggak ngerti gerakan tangan malah batalin sholat. Tahan mawon. Kuwi setan Pak. Jadi setan itu masuk ke hidung, terus begitu takbir sebenarnya lompat dulu dia, terus masuk lagi masuk turun ke sampean ditiup-tiup mulutnya ini. Kalau yang niup suami sampean yuk sampean tadangin loh, ini mau yang niup setan loh jadi mingkem. Kok mangap, setan ketawa-ketawa, wah gitu. Tapi ketawanya nggak kayak saya, nggak, pokoknya ketawa lah gitu. Saya nyontoin. Itu setan langsung cekakakan, wah gitu. Jadi ngeledekin kita itu di saat sholat di hadapan Allah berani nguap. Di depan presiden aja menteri nggak ada yang berani nguap. Di depan bupati nggak ada yang berani kok. Paham ya? Akhlak ini. Ini akhlak sampean la ibadah marang Gusti Allah jo nguap. Tasya'ub. Sampean sholatnya ya sah, tapi gak disenengi insyaallah. Disah, tapi gak disenengi. Kerjaan sampean yo mari tuntas, tapi gak, paham ya? Nanti ada tanya jawab. Yang ketiga wattala'ibi, dolanan, main-main. Lagi sholat apalah nguwek jarinya, jari tok itu. Makanya gerak 3 kali itu kalau sampai begini langsung batal. Cuman kalau jarinya tok salah sebagian kecil anggotanya, jarinya ya, atau kancingnya gitu kalau dipakai mainan sholat. Itu makruh. Paham ya? Makruh ini gak disenengi Gusti. Kalau sampean gak disenengi menungsoi gampang. Tapi jo sampai gak disenengin menungso. Karena manusia itu penting. Sampai kalau ada sampean kok meninggal 3 rumah aja menjadi saksi sampean orang baik, insya Allah sampean diampuni dosanya. Gimana orang ini orang baik apa orang jelek? 3 rumah ngomong orang baik. Tapi kalau kompak orang brengsek, wah piloko amen. Begitu meninggal, terus kan apakah Bapak Ibu bersaksi kalau ini jenazahnya jenazah baik?
Gak ada yang jawab. Gak ada yang jawab. Giliran saya nyeletuk, baik apa? Padahal dari jauhan, baik apa? Wah, penting. Hablum minallah, hablum minan. Paham ya? Sampean harus baik sesama manusia, gak usah dibatasi. Yang penting manusia. Masalah agama ya nggak masalah di dalam menjalani kehidupan sebagai makhluk sosial. Gak usah masalah. Mau agamanya apa nggak masalah. Tapi sampean harus tahu batas. Lakum dinukum. Jangan sampai karena terlalu baik sesama manusia, agamanya di luar kita. Iya, nanti giliran Natalan ya sampean ikut Natal. Orang Kristen giliran Jumat masa ikut Jumatan. Kalau Lebaran ya, kalau timbang selamat hari raya Idul Fitri itu boleh. Kalau ketemu sampean salam ya boleh. Tapi jawabnya sampean bukan waalaikum salam warahmatullah, cukup wa'alaik. Napa? Wa'alaik. Orang di luar kita ngasih salam ke kita, assalamualaikum. Karena terkadang orang Islam sendiri kan susah doain selamat kepada sesama itu. Makanya vonis Nabi gini, Bu, kalau ada orang Islam nggak mau doain sesama Islam, sholatnya nggak diterima Allah. Seperti halnya istri nggak mau doain suami, maka sholatnya ditolak oleh Allah. Bu, sampean yang rajin doain untuk suami, Bu. Doain mboten? Dongane api apa elek? Doanya nggak usah pakai syarat. Itu ada ibu-ibu di saya itu yang datang ke rumah pakai syarat doanya. Saya doain suami saya gini, Pak Ustadz, boleh nggak ya? Suami saya tak doain usahanya lancar, semuanya berkah, asal nggak kawin lagi. Doa pakai syarat loh. Masa Allah disyaratin gitu? Allah kabulkan doa saya, suami saya usahanya, rezekinya banyak. Asalnya ini yang repot nih. Asalnya menghilangkan doa itu mau dikabul gak jadi. Asal. Kalau sama gimana coba doain suami? Ya Allah, Bu, ini doa saya bukan ngajarin sampean, bukan. Nanti sampean doanya begitu lagi. Saya nggak ngajarin begitu, enggak. Ya. Nah, kalau nggak bisa yang dicerinci ya Rabbana atina fid dunya fil akhirati wa qina adzabannar, gitu, Bu. Yang penting jangan nggak doakan suami. Soalnya sampean nggak diterima Allah. Aku mau cok kitab yo kaget tau. Duh. Mbak abot pun enggak ya, Pak. Jadi apalagi saya terkadang tuh melihat jamaah di masjid itu kan gini, Pak. Wiritan dia itu nggak mau ikut wirid, bahkan terkadang yang nggak tahu wirid apa, tapi giliran doa imam angkat tangan, mereka malah pergi itu, Pak. Dulu, ini nggak ngaji nih orang ini. Mestinya kan kalau imam doa, orang Islam semuanya ikut ngaminin. Karena apa? Gak diterima sholat seseorang kalau orang itu gak mau doain sesama. Allahumma gfir, Al-Quran lil muslimin wal Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladzina sabakuna bil. Bahkan orang yang meninggal duluin kita semuanya suruh doain. Bahkan dalam sholat, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Lalu gak mau doain orang Islam. Bahkan ada yang orang Islam melaknat, masa sama Islam melaknat? Apa doanya sekarang dikasih syarat juga gitu? Ya Allah, ampuni saudara-saudara yang muslim tapi yang sealiran dengan saya, gitu. Ampuni dosanya orang-orang saudara-saudara orang Islam yang separtai dengan saya, gitu. Waduh, ahli bid'ah tok nih, Pak. Lah buktinya memang iya, Pak.
Ngaji itu kalau itu milih-milih, guru saya bukan, kelompok saya bukan. Loh, iki piye, Pak? Ini yang jadikan setan ini siapa mecah belah umat seperti ini, Pak? Saya nggak nyalain partai, enggak, karena sistem di Indonesia memang sudah begitu demokrasi. Tapi mbok ya orang Islam ini jauh lebih cerdas ya. Karena apa? Menjaga persatuan, persaudaraan sesama Islam di atas galanya. Sampean boleh ngikut partai apa aja, kelompok organisasi apa aja, tapi kalau ketemu sesama Islam sama gitu loh. Waktu pilihan lurah ya silakan, pilihan bupati ya silakan gitu loh. Tapi giliran kita ini untuk syiar agama seperti ini, semuanya Islam kompak gitu loh. Setuju gak, Bu? Setuju gak, Bu? Pak, setuju? Gak setuju kayaknya bapak-bapaknya ini, karena gak pernah datang. Heran ya, kepentingannya opo aku juga ngerti Pak Firman. Bener aku juga ngerti. Lah kalau ke masjid, kalau syiar agama dijadikan kepentingan begitu, kapan Islam ini bersyiar, Pak? Lah kalau orang Islam semuanya sadar ini adalah syiar agama, ini penuh masjid, penuh. Karena nggak sadar, mungkin merasa nggak punya kewajiban kali orang Islam mensyiarkan agamanya, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Naudzubillah min dzalik. Sallallahu ala Muhammad. Main-main di saat sholat, walaupun hanya gerakan jarinya, sehingga kalau dilihat orang gitu, Bu, dilihat orang di luar, misalnya garuk-garuk kayak gini, itu orang kok sholat kok garuk-garuk dulu sih. Itu kan bukan gerakan sholat, namanya ini paham ya Bang? Paham Bu? Yang berikutnya, wa yufsiduha wastala ibu bisyai'in dengan sesuatu, bisyai'in dengan sesuatu, wa yufsiduha dan bisa merusakkan adanya ta'assub dan talaib. Wa yufsiduha dan bisa merusak sholat adanya nguap dan main-main. In aksaro jika lebih banyak atau memperbanyak, min dzalika dari yang demikian itu, min dzalika dari yang demikian itu, bihaisu yadhunnu sekiranya mengira siapa kuluman sopo niku fa'ile niku, sopo kuluman saben menungso, tiap-tiap manusia, sehingga mengira tiap-tiap orang ro'ahu yang melihatnya, ro'ahu yang melihatnya, annahu sungguhnya keadaan itu laisa tidaklah fi sholati di dalam sholat. Nguap, ada nguap, terkadang nguapnya main-main juga ada, kecuali memang bengek napasnya ngos-ngosan, sebenarnya nggak nguap tapi memang ngos-ngosan juga nggak termasuk. Ya memang itu kemuliaan luar biasa bagi orang yang seperti itu, dalam keadaan sakit seperti itu masih sholat dan berjamaah. Kemarin Ramadan itu teman juga gitu, yai saya jatuh sakit, apa, cangkok jantung, cangkok jadi dibelah gitu, terus diring, orno loro. Sekarang kalau jalan itu berapa meter tuh ngap-ngapan. Jantung kita memompa sekian puluh tahun
dalam keadaan sehat sampean walafiat. Untuk apa? Gimana kalau dijadikan seperti ini? Jalan aja sekian meter ngap-ngapan. Apa ini nanti akan menjadi alasan yang semakin kuat barangkali? Kenapa nggak ngaji ngap-ngapan? Kenapa nggak sholat? Kenapa nggak ini, nggak ibadah? Selama ini kemana sampean? Jangan lagi menunggu yang seperti ini, karena tidak pernah ada, Bu, manusia dibuat seperti itu kecuali Allah ingin membersihkan umat Nabi Muhammad dari kesalahan dan dosanya. Mumpung masih sehat, itu anugerah terbesar. Sampean harus jadikan kesempatan sehat hidup ini untuk mencatat di dalam buku catatan amal sampean tuh yang sebanyak-banyaknya amal baik sampean. Jangan males-males. Nanti kalau udah dibuat seperti itu, Pak, tahu-tahu klepek truk terus menyon. Dulu yang nukangin di rumah Mas Panut tuh, yang nukangin atas ikut ngecoran itu. Sekarang gini, Pak, Masya Allah, seminggu 2 kali 3 kali saya ke sono, Pak. Mana tinggalnya sekarang di dekat kuburan tuh. Jadi punya anak juga, punya mantu, tapi kayaknya malah orang tuanya ditaruh di pinggir kuburan. Allah, kayak apa? Setiap ketemu nangis. Aku ya ikut tidak nangis. Ya memang nangis bener, nggak tahan Pak. Pengen lihat gitu, ya Allah, Pak. Kalau waktu sehat, Pak, berbuat amal yang sebanyak-banyaknya itu bisa menjadikan kesempatan sehat kita, hidup kita untuk menjadikan amal soleh yang sebanyak-banyaknya kita itu bisa. Cuman terkadang itu karena kita kalah dengan nafsu aja, Pak. Kalah dengan nafsu. Makanya orang yang ikhlas itu, Pak, berani perang sama nafsu. Orang ikhlas itu berani perang sama nafsu. Tamsilnya gini, Pak, Bu, contohnya gini, Bu. Orang kalau memperturutkan hawa nafsu itu seneng apa seneng? Seneng. Kayak tadi itu, Pak, saya contohkan nonton bulu tangkis itu. Orang segitu banyak nonton keplok-keplok, nonton bola, Pak, bayuh, suaranya gemuruh, gak berhenti-hentinya, Pak, mendukung tim yang dia bela. Cuman bola satu direbutin orang banyak itu loh. Kalau saya ya mendingan belilah daripada rebutan ngos-ngosan gitu. Ya Ustaz, ternyata di dalamnya ada judi, ada macam-macam lah. Wow, sampai lepas baju, sampai ini. Gak ada saya lihat orang susah di lapangan, selapangan ribuan orang. Giliran nafsunya diajak datang ke masjid, cemberut aja. Sampean gitu nggak, Bu? Kalau nggak cemberut sebentar udah langsung. Lihat terus sampean nanti kalau di akhirat loh, catatan fotonya sampean di hadapan lo diunjukin kayak gitu. Nih yu, kalau sampean ibadah sama saya kayak gini nih yu, ini fotomu. Kira-kira sampean gimana itu, Bu? Sampean ini di video loh, sama malaikat itu hidup kita ini ada kasetnya. No, jam sekian hari ini. No, nggak bisa ngelak. Karena apa? Semua anggota badan kita jadi saksi. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Mulutmu digembok, tanganmu jadi saksi, kakimu jadi saksi dengan apa-apa yang kamu jalankan, lakukan di dunia ini. Nih Mbak, ini Pak. Makanya orang beriman itu orang hati-hati dalam menjalani kehidupan. Apa nggak bisa bahagia? Justru paling bahagia orang beriman. Kenapa? Setiap gerak langkahnya nilainya amal
Orang beriman Bu sampai buang airnya, air besar, air kecil, makan, minum, hubungan, semuanya ibadah. Tidurnya ibadah, jalannya ibadah, keluar masuk napasnya ibadah. Orang kafir semuanya siksanya Allah. Catatan sebuku amal penuh hanya menambah siksa-siksa dari naudzubillah min. Kita mestinya bangga, betul-betul bangga. Jadi yang semangat Ibu ya. Tandanya orang ikhlas gimana? Ya pokoknya sampean kalau menjalankan amal baik itu yo seneng, enjoy, santai, seperti kalau sampean memperturutkan hawa nafsu itu. Orang diajak rekreasi, Bu, minggu depan ke Bali. Wah, senengnya kayak apa? Buang duit berapa juta. Terus-terusan seneng, makan seneng. Renang di sono seneng. Pakai pakaian yang pakai pakaian apa? Pernah ke Bali enggak? Kalah sama Ustadz tuh. Aku ke Nias, ke ini yo, aku pernah lah lihat, pengen tahu ya, kayak apa sih manusia itu. Tumplek, plek, isinya orang maksiat Pak. Laki, perempuan. Jadi di sana itu kok mau ngelihat yang coklat, yang putih, yang biru, yang wash. Baru nyebrangnya aja ini dari sini nih, sampai ke Bali Gilimanuk itu di atas kapal itu itu kan pada buka apa itu? Buka baju ya Pak. Berjemur supaya dapat matahari itu. Masya Allah. Ini mahalan paha ayam. Paha ayam. Berapa di Padang berapa? 10.000. Paha ayam berapa? Pak itu gratis ya Pak Panut. Tapi ya gimana loh? Meremelek. Itu darurat Bu, darurat saya ke sana itu. Ada rapat nasional di sono, di salah satu hotel lah di sono itu di NTT itu, di NTB. Baliknya ke sini, diboikot di sono, akhirnya nggak bisa nyebrang Pak. 3 hari 3 malam Pak. Nyari makanan halal 3 hari mangan Indomie coba. Jadi susah nyari makanan halal. Akhirnya mikap terus gitu Pak. Masya Allah, saya melihat manusia kalau diajak maksiat kayak begini. Dan itu cikal bakalnya adalah perlakuan sinten bahwa sing mateni dulure lho. Qabil itu setelah membunuh Habil itu kan bingung setahun saudaranya digendong aja gitu, nggak bisa ngubur. Gimana caranya ngubur itu manusia yang udah mati? Akhirnya iblis ngunjukin, ini loh caranya ngubur orang yang udah dibunuh. Waktu bunuhnya juga ngerti itu Qabil itu Pak, diajarin ini loh caranya bunuh. Ada burung 2, yang satunya palanya diginiin, yang satunya mengambil batu ditimpah batu pakai jerot mati. Oh gitu ya caranya bunuh. Oh akhirnya ditiru sama, yaitu semuanya ada sumbernya dari iblis itu. Setelahnya itu digendong, ya diajarin lagi dikubur. Bapaknya lagi ke Mekah, Ibu Hawa sama itu ke Mekah, pulangnya anaknya udah mati bunuh-bunuhan. Akhirnya karena Qabil ini ketakutan pergi ke Aden. Di Aden pikirannya udah gak ada ketenangan karena penyesalan telah melakukan maksiat pembunuhan itu. Akhirnya di Aden itu Pak diunjukin lagi Pak sama iblis kayak begini brengseknya Pak. Orang sekali maksiat itu bukannya udah Pak, terus pokoknya sampai matinya harus gak bawa iman, bawa Islam. Akhirnya Qabil diunjukin supaya kamu hilang gak stres gitu ya. Di situ ada anak buahnya yang disuruh nyembah api. Anak buahnya iblis loh, setan-setan, Al-Mukarram setan-setan. Itu nyembah api, itu loh caranya ngilangin nggak stres. Terus itu disuguhin apa itu? Minuman keras, disuguhin perjudian, disuguhin apa? Pelacuran dan sebagainya.
awal semua perbuatan dosa besar adalah yaitu sampai sekarang ternyata masih sangat relevan, sangat laku. Paling lah bahkan bayar besar. Saya nanya di hotel sana NTB itu, berapa kalau masuk hotel sini? Semalam 2,5 juta. Kalau mau servis lahir batin, tahu servis lahir batin, Bu? Tergantung, itu sudah ada foto yang dipajang. Mau yang ini sekian, sejam sekian. Itu Pak Firman ya? Pak? Iya. Berarti sama pengalaman Pak Ustaz. Ya Allah, pantas kayak begini gimana Allah nggak murka, Pak? Manusianya udah. Bu, sampean nasihatin suami sampean, keluarga sampean. Pak, yuk Pak, biar bareng-bareng di surga. Gara-gara neno lagi. Kenapa bunuh-bunuhan? Karena adalah sifat hasud. Gak seneng kalau orang lain dapat nikmat. Tetangganya bangun rumah gak seneng, beli mobil gak seneng. Tetangganya pakai perhiasan banyak gak seneng. Tetangganya beli bedak FIFA. tinggal tetangga beli kangkung, nggak seneng ya, wow, keterlaluan. Artinya itu udah kayak apa itu, kusutnya itu loh. Beli kangkung sampai 10 ikat untuk dihilangin, Bu. Sifat hasud itu bisa menyebabkan hancurnya amal soleh, bahkan kerusakan yang sangat dahsyat luar biasa. Ceritanya ngeten nih, sedikit saya ceritain ini. Habil sama Qabil ini kan setiap Nabi Adam istrinya lahiran itu kan kembar. Sampai 40 kali Siti Hawa itu lahiran. Jadi jumlahnya 80 kembar. Dari 40 kali lahiran ini akhirnya lahirnya manusia sejumlah 4.000 manusia ini, Pak. Cikal bakal manusia ini. Tuntunannya kalau mau nikah melangsungkan pernikahan harus disilang. Nggak boleh saudara kembar selahiran itu nikah. Qabil punya kembaran namanya Iklimah. Habil adiknya punya kembaran namanya Labudha. Sinten? Ini nanti supaya hilang ya sifat kita itu, supaya akhirnya karena Nabi Adam menggauli Ibu Hawa itu adalah waktu itu masih di surga, maka Ibu Hawa ngandung Qabil sama Iklimah itu nggak terasa capek, nggak terasa pegel, bahkan nggak terasa kayak orang hamil itu. Dia nggak tahu kalau orang hamil rasanya gimana. Saya alhamdulillah belum. Ya pokoknya gitulah, Bu, rasanya orang hamil. Terus lahiran itu ya nggak sakit, terus nggak ada darah netes setetes pun. Karena Qabil sama Iklimah ini adalah produk surga. Nabi Adam gaulinya masih di surga. Itu cakep sama cantik, Pak. Wah, Iklimah cantiknya. Kulitnya itu kayak susu tembus. Jadi tulang dalamnya itu kelihatan gitu, Pak Firman. Itu kalau ada di sini, wah, Pak Firman muayu, Bu. Dan saya nanya, kenapa rahasianya cantik gitu, cakep gitu? Lah penduduk surga ya cakep-cakep. Lah kalau demek-demek kayak begini kan ngapain masuk surga gitu loh, ya Pak Firman. Lah kalau penduduk surga itu kayak begini nanti lah, di Cijengkol sini juga umbruan gitu loh. Akhirnya karena punya paras yang cantik ini, yang cakep ini, ya Pak ya, Qabil itu nggak mau dijodohkan dengan kembarannya adiknya Labudha itu. Labudha ini yo karena menggauli Nabi Adam sudah di dunia, akhirnya
waktu hamilnya ibu Hawa itu ya terasa kayak umurnya orang hamil di dunia, yo sakit, yo ini gitu. Melahirkan yo sakit, terus pendarahan luar biasa namanya nifas. Namanya nifas itu. Akhirnya karena nggak mau keputusannya Allah, nggak terima keputusan Allah, Allah turunkan perintah. Sekarang berkorban. Yang diterima korbannya itulah nanti yang berhak untuk nikah dengan Iklimah. Gitu. Lah, Habil ini tukang ngangon, Pak. Lalu Qabilnya tukang pertanian, Pak. Tukang nanam bawang segala macam, pokoknya butuhan gitu loh. Akhirnya karena dia itu adalah korban tuh nawaitunya bukan lillahi ta'ala. Nih kaitannya sama korban dan itu. Bukan karena lillahi ta'ala. Korban niatnya supaya dapat Iklimah nggak diambil orang. Jadi karena nafsu, Pak. Karena sedangkan Allah perintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah nggak merintah kamu ibadah kecuali ikhlas karena Allah. Gitu loh, Pak. Akhirnya korbanlah berdua ini, yang satu Qabil ini pakai kambing kecil gitu, kurus kecil. Habil pangonannya kambing yang jumlahnya nggak karuan banyaknya itu dipilih yang paling gede, Pak, yang paling gemuk, dipakailah korban. Kata Habil, kalau untuk Allah harus yang paling baik. Benar, Pak, benar. Kalau ini untuk Allah harus yang terbaik. Kalau sampean ditanya gitu, kira-kira gimana, Pak? Kalau untuk istri harus yang terbaik ya. Pak, beli mobil, suami usahanya yang nyariin mobil yang paling baik. Pak, bikin rumah, suami usahanya yang mati-matian supaya punya rumah yang maksudnya paling baik sesuai kemampuan, Pak. Pak, beliin kalung yang paling baik dan paling gede, 2 gram apa 3 gram. Ya pokoknya kemampuannya 3 gram ya 3 gram, Pak, ya. Tapi yang paling baik kan. Pak, makan ya, pasti carikan makanan yang paling. Pak, pakaian itu enggak, Bu? Ya, Bu. Itu kalau kita. Tapi kalau Habil enggak. Kalau untuk Allah harus yang bener. Akhirnya korban di atas gunung ditaruh, karena belum ada manusia, datanglah api yang makan korbannya Habil. Berarti yang diterima korbannya Qabil gak ada yang nyentuh karena niatnya nggak benar. Akhirnya jadilah ketentuannya itu Habil nikah sama kembarannya, berarti kakaknya, kembarannya Qabil. Nggak terima, pain pasangan gue cakep begitu nikah sama laki-laki yang demek gitu. Enggak, nanti manusia pada ngomong, orang-orang Habil lebih baik dibandingkan saya, lebih baik dibanding anak keturunannya saya juga gitu. Nanti ngelahirin istri saya jelek lah Buddha, nanti ngelahirin anak ya lah wis. Akhirnya punya rencana, aku akan membunuh kamu. Saya akan bunuh kamu. Waktu ngomong saya akan bunuh itu nggak ngerti, cara bunuh juga nggak ngerti. Habil malah nanya, bunuh apa sih, Kak? Bunuh apa sih, Kak? Kenapa kamu mau bunuh saya sih gitu? Akhirnya diunjukinlah sama iblis. Niki sanat iblis. Iblis yaitu burung itu, jelma jadi burung. Burung yang satunya suruh tidur, yang satunya bawa batu, jatuhin palanya, jerut, mati. Itu awalnya, Bu. Diteruskan, kenapa kalau untuk Allah ini harus yang terbaik? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu bapak ibu. Nabi Ismail itu putranya Nabi Ibrahim sama ibu Hajar.
Ibu Siti Hajar itu punya anak sudah usia berapa Nabi Ibrahim, Pak? Udah sepuh banget, di atas 600. Setelahnya lahiran itu Ibu Hajar ditaruh di satu lembah karena perintah Allah. Nabi Ibrahim harus ke Mekah bangun Ka'bah. Ka'bah yang pernah dibangun oleh Nabi Adam ini rusak, diperbaiki Pak Nabi Ibrahim. Di sana selama 12 tahun. Anak yang baru lahir masih bayi ini ditaruh di satu lembah, yaitu lembah yang namanya yang udah haji, udah sono, ya, yang akhirnya karena di satu lembah nggak ada air, nggak ada makanan, terus lari sono lari sini, namanya sa'i itu loh Bu. Tadi ya, minas sofa ilal marwah, itu dari sofa ke, udah pada ke sono ya Bu ya. Ya, tapi sekarang sofa marwahnya udah bagus, marmeran semua. Gak lembah jelek itu enggak. Itu Siti Hajar lari-lari nyari air itu. Ternyata nggak nemu air karena air susunya udah kering. Nabi Ismail nangis, nendang-nendang tanah, keluarlah air. Zam-zam, zam-zam. Orang yang jalan dari kejauhan melihat itu ada air muncrat, namanya zam-zam, itu artinya sebenarnya air muncrat. Air apa? Zam-zam, zam-zam, zam-zam. Yang kedua maknanya adalah kumpul, kumpul, kumpul. Karena awalnya nggak ada penduduk, karena di situ adalah air. Paling utama di padang pasir yang gerdang tandus itu adalah air. Harganya lebih mahal dibandingkan emas. Akhirnya dari seluruh suku-suku kelompok yang ada di situ sekitarnya pada tempat ninggalin di sekitar itu Pak. 12 tahun tinggal Nabi Ibrahim, penuh, sekitarnya penuh. Nabi Ibrahim balik karena kangen sama anak, sama keluarga. 12 tahun nggak ditinggalin apa-apa. Nah, kalau sampean misalnya, Bu, sampean saya tinggal di sini, nggak ada duit, nggak ada apa-apa sama sekali. Kenapa Bapak tinggal saya di sini? Ini perintah Allah. Kira-kira sampean mau nggak itu? Pasti sampean pulang ke Purwokerto sono. Kalau nggak ke Bumen lah itu, ngapain? Di sini tinggal Pak Panut, pulang aja sono, Bumen. Kenapa kamu pulang? Bapaknya nanya gitu. Panut nggak tanggung jawab, gue ditinggal di satu, alasannya katanya perintah Allah. Guyon Pak Panut, beneran lagi diikutin. Kalau sampean nggak boleh kayak gitu Pak Panut. Kalau ninggalin istri harus cukup. Perginya berapa tahun? Berarti kalau sekian tahun, sebulan adalah 4 juta, kali setahun kali sekian tahun berarti tinggalin 200 juta. Boleh sampean. Terus ikhlas Bu, kalau saya pergi Bu, ikhlas. Kalau nggak ikhlas juga nggak boleh itu Pak Panut. Nggak ikhlas, nanti saya siapa yang dandanin. Ya. Tapi kalau Nabi harus, kalau Nabi maka resikonya jadi Nabi, istrinya wali, istrinya Nabi, istrinya para pejuang kayak gitu Bu. Lah kalau sampean istrinya, lagian ya suami sampean nggak bakalan tuh ninggalin begitu, nggak bakalan, karena nggak nyampe situ, nggak target hidupnya itu nggak begitulah. Gitu Bu ya, gitu. Tinggal seminggu aja kelojotan apalagi. Dah, ceritanya setelah itu Nabi Ibrahim pulang. Di saat pulang singkat mau nih singkat. Nabi Ibrahim bingung, loh kok ini sudah penuh kayak gini penduduknya. Lah anak saya sama istri saya tinggal dulu di mana? Ada seorang pemuda yang ganteng Pak, arif, bijaksana, sopan akhlaknya ini. Nabi Ibrahim nanya, Nak, kenal nggak sama namanya Ibu Hajar? Kenal Bah, kenal. Dituntun Nabi Ibrahim. Padahal ini Nabi Ismail yang ditanya Pak, Nabi Ismail. Oh, dituntun sampai ke rumah. Ini Bah, Ibu Hajar. Terus, loh, Hajar, ketemulah, udahlah, ketemu suami istri 12 tahun lebih.
Anaknya udah gede, dari bayi umur 12 sudah segede tamat SD ya. Sedang lucu-lucunya, sedang resep-resepnya segantengnya orang tua. Akhirnya karena semalaman ketemu anak itu sama istri keluarganya itu, Nabi Ibrahim ini hatinya di pojokan loh, cuma sedikit Pak, kosong. Diisi sama Ismail Pak. Duh, hatinya Ibrahim Khalilullah. Allah ngelihat, lah kekasihku kok hatinya kok growong, kok gak full isinya aku, tapi isinya di pojokan itu Ismail. Nah, itulah akhirnya Allah perintah, Ibrahim anakmu sembelih. Coba, Masya Allah. Kalau hati sampai ini isinya apa Bu? Bu, Allah apa ya? Kalau saya ngaku ya. Kalau yang lagi begini tuh isi hati saya itu, gimana sapi ini nanti selamat sampai sini. Udah kadang belanja sapi banyak 60 ekor, kambingnya banyak. Mana punya penyakit begini gimana ini? Serewel Pak Firman, serewel. Puyeng ngurusin perizinan dari surat kedokteran dan sebagainya ini. Sapi harus vaksin segala macam. Deh, itu kita. Kalau Nabi nggak boleh hatinya ini kok. Di sini ada Ismail di dalam hati itu, nggak full, nggak Allah. Akhirnya Allah menguji. Sebenarnya Allah cuma pengen tahu Pak, kamu pengen pilih saya apa pilih anakmu gitu loh. Ibrahim waktu perintah pertama kali turun untuk nyembelih itu, Nabi Ibrahim itu udah nangis gak pernah berhenti. Allah nguji kok yo anak nuh. Itu kan buah hatiku Allah, samroti wa fuadi, samroti wa Nabi Ibrahim ya? Itu buah hatiku Allah, itu mata hatiku. Udah ratusan tahun aku gak punya anak kok suruh nyembelih. Masya Allah. Terakhirnya mimpi yang kedua namanya Arafah. Pertama tarwiyah itu masih Nabi Ibrahim, tarwiyah itu mider-mider. Dan mider apa? Masih agak bimbang. Masa iya kok anak suruh nyembelih? Dalam sejarah kehidupan manusia, kehidupan Rasul nggak pernah ada perintah suruh nyembelih. Ternyata ujian ini kalau umat Islam bisa menjalankan, maka diberikan kemuliaan tertinggi di sisi Allah. Seperti Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim yang sampai sekarang ini kemuliaannya ditulis di dalam setiap kitab suci, bahkan kitab suci Al-Quran. Ya bunayya, gitu. Anakku, semalam saya mimpi ini suruh nyembelih kamu. Jawab Nabi Ismail apa? Bahkan lebih tegas Pak. Saking solehnya anak, waktu Nabi Ibrahim mohon sama Allah supaya dikaruniai anak yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Saya ya Allah berikan keturunan yang kalau saya lihat mata saya menjadi seneng, hati saya sejuk, gak menyebabkan mata saya sebel, hati saya kesel. Kalau anak kita terkadang kan melihat sebel, hati dongkol, punya anak. Tapi enggak, ini ya kayak gitu tuh, arif, halimun, salimun. Nabi Ibrahim. Waktu Nabi Ibrahim itu bimbang, dilaksanakan enggak perintah kedua itu untuk disembelih. Malah Nabi Ismail yang jawab Pak. Ya abatif al-ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bapak sembelih saya insya Allah menjadi orang yang sabar. Bener Pak, waktu pelaksanaan mau nyembelih itu Nabi Ibrahim itu ya nggak tega, itu pisau yang kalau dijatuhkan ke batu yang gedenya segede itu langsung hancur, pisaunya begitu tajamnya, nempel di leher Nabi Ismail nggak mempan Pak, digorokin nggak mempan. Akhirnya Nabi Ismail malah merintahnya gini, Bah,
Barangkali sampean kurang ikhlas, tutup mata sampean. Begitu ditutup, malaikat turun gantiin dengan hewan kurban. Jadi ujian ini ngeten Bu, kesimpulannya ngeten. Manusia ngomong iman, pengen masuk surga, pertanyaannya sebetulnya kamu itu bener apa enggak sih ngomongnya? Pilih Allah apa pilih duitmu sih gitu. Kalau sekarang gitu Pak. Kamu milih Allah apa pilih emasmu sih? Apa pilih simpenanmu di ATM itu? Sedangkan saya itu nggak butuh dagingnya ya buat kamu sendiri, udah disembelih ya buat kamu, kulitnya ya buat kamu, semuanya buat saya, hanya nguji, tak siapin loh. Benar Pak? Dan ini nanti bahkan menjadi kendaraan di saat kita ini dibangkitkan dari alam kubur kita. Tahu-tahu hewan kurban kita ini di depan kuburan kita. Siapa sampean? Aku adalah hewan kurbanmu. Aku disuruh nganter sampean sampai pintu surga. Lah kalau logikanya kan ngeten tuh. Orang pengen ke Jawa, pengen di perjalanan nyaman, enak. Itu aja beli Pajero berapa itu, Pak? Teman beli itu 600 lebih sekarang yang sport itu. Yang kemarin saya pakai Indramayu itu. Beli Alphardnya 1,5, Pak. Fortunernya karena ya orang kaya, jadi ya kalau kemana-mana ini mobil pakai sopirnya sekalian, tinggal pakai doang. Tapi ya kayak gitu, enaknya apa? Alphard juga. Lah kalau kita ini beli hewan kurban 3 juta, 4 juta gitu untuk Allah, terus nggak bisa, sedangkan untuk istri kendaraan minimal harus Xenia, Avanza itu, rumah harus ini Allah, untuk Allah. Keimanan inilah yang sesungguhnya akan menentukan terlaksana dan tidaknya orang bisa menjalankan ibadah kurban. Perintah fasholli li rabbika wanhar ini sebetulnya adalah kesempurnaan. Kamu sholat tapi kalau nggak berkorban bohong itu nih Pak. Karena apa? Setiap orang yang berideologi, meyakini satu ideologi, semuanya berkorban itu. Jangankan agama Islam Pak, partai, pengurus partai, pendukung partai berkorban. Bahkan ada yang kampanye jatuh sampai mati. Di Persib Bandung semalam itu lawan Persebaya apa itu, yang meninggal berapa itu Pak? 2, keinjek-injek, betul Pak? Ya toh? Punya satu keyakinan, ini kecintaan terhadap salah satu klub, matinya mati apa itu? Berkorban sampai nyawa Pak. Terkadang kita Pak, makanya perintahnya agama sebetulnya nggak ada yang memberatkan Bu, nggak ada yang memberatkan perintah agama. Perintahnya ngeten namungan, kalau hari itu sampean sudah cukup kebutuhan primernya, hari itu hari apa? Tanggal 10, 11, 12, 13. Kebutuhan primernya udah kecukupi. Untuk makanan pokok ada, kendaraan ada, rumah ada, bahkan lebih. Pak, kalau istri 1, anak 2, mobil 1 cukup ya Pak? Cukup. Rumah 1 cukup. Tapi mobil 2, rumah, tabungannya, motor 3. Ini kan nikmat Allah yang ini nanti tanggung jawabnya gimana kalau ditanya mubazir. Padahal ini adalah momen setahun sekali yang kemuliaannya ini dikirim oleh Allah. Sampai nggak minta, dikirim, didatangkan oleh Allah. Nih loh kemuliaanku. Siapa yang mau ngikuti perintahku, kemuliaan ini yang akan didapat. Yang nggak ngikutin, paham betul Pak? Mudah-mudahan kita semua nanti diberikan leluasan rezeki Allah.
sehingga sampean ini nanti dimuliakan, semakin diberkahi oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Akhirnya karena Nabi Ibrahim nangis, nanyanya gitu sama Allah, jawabnya Allah ya tegas begitu. Lah Ibrahim, bahasa kita itu, lah kamu pengen anakmu apa pengen aku? Milih aku apa milih anakmu? Nabi Ibrahim nangis sujud tersungkur, inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Langsung besok malam-malam bilang sama istrinya, besok Ismail mandiin yang bersih, pakai pakaian yang paling bagus, minyakin rambutnya, wangi-wangiin. Untuk apa bah? Mau saya hadapkan ke Allah, mau saya hadapkan ke Allah. Artinya apa? Ini ngasih pelajaran akhlak. Kalau ibadah sama Allah yang terbaik, sholat yang terbaik. Masa sholat pakai kaos, gak pakai peci? Kaosnya kalau dipakai sujud naik ke atas, pantatnya kelihatan nih Pak Firman. Iki opo, masya Allah. Kalau kondangan, pakaian yang paling, datengin kondangan ini yang paling bagus dipakai. Giliran sama Allah lah kena sampai bekil gitu ya, masih itu aja dipakai. Terkadang ini baju yang pakai momong anak diseret-seret di jalanan, pakai sholat. Dirubang ibu, sampean memberikan yang terbaik untuk Allah, Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih baik daripada kebaikan yang sampean. Karena apa? Kebaikan semuanya akan kembali kepada diri kita masing. Allah nggak butuh, Allah maha baik, Allah maha segala-galanya. Allah nggak butuh diibadahi. Ibadah itu semuanya untuk kita. Paham ya? Deh, ada tanya jawab betul. Kosong ya. Terus gimana? Ada. Kita itu batuk, sudah batuk termasuk makruh. Karena itu ya tadi kan menguap masuk bagian dari yang dimaksudkan. Kalau batuk karena sakit itu enggak apa-apa. Tapi kalau dehem ngaja batuk-batuk itu bisa batalin sholat, bisa batalin. Terkadang ini orang Jumatan itu karena imamnya baca suratnya kepanjangan, itu dem iki opo ngobrol. Terawih aja ini baca suratnya kepanjangan, dem Mbak, lagi piye itu? Ya memang nggak ngaji gimana. Itu Pak Panut ya. Jadi kalau batuk karena sakit ya nggak apa-apa. Mau ditahan gimana? Wong batuk terkadang nyesek ya. Ya batuk aja. Tapi nggak boleh batuk. Apanya itu? Hidung. Baik itu tenggorokan ya. Kalau dijeda langsung istirahat dulu nunggu kering mungkin nggak batuk. Kita buru-buru makmum atau jadi imam itu kadang bersin atau batuk. Ada sebagian dari kita ada yang ya orang jadi imam yang seperti itu ya nggak usah ngimamin. Udah beler masih ngimamin aja nanti. Ganti yang lain. Ganti yang lain Pak Panut ya. Makanya di sini tuh jadwalnya ya semuanya jadwal imam ataupun yang sedang tidak berhalangan. Kalau yang berhalangan diwakil. Khotib mau dibadal nggih. Nih dibadal. Diwakilkan Pak Panut. Iya. Sampeyan yang imamin aku lagi batuk. Aku lagi ngoten nggih. Aku sendiri kalau datang ke masjid itu nggak pernah mau ngimamin Pak, jarang saya mau. Kecuali kalau Id itu saya
ngimamin. Jumat terkadang saya juga nggak mau ngimamin, biar imam setempat yang ngimamin. Soalnya terkadang kalau kayak ngimamin, kalau habis khutbah, habis ceramah itu pikiran itu masih tereforia oleh apa yang baru kita nyampein. Nanti baca suratnya, baca ininya terkadang masih. Yang lebih baik ya yang udah khusyuk dari itu. Dan di samping itu hak mengimami itu adalah orang yang penduduk setempat itu, tinggal yang tinggal di tempat itu. Bukan karena mentang-mentang ustadz lalu datang harus ngimamin gitu. Ya Pak ya. Karena ustadz kesini jubahnya tebel gitu harus ngimamin ya harus gitu. Tadi pagi subuh itu saya sampai datengin ke salah satu perumahan itu di Pemda. Ini ustadz ngajarin Iqra itu ya Allah. Wong baru Iqra dari awal huruf hijaiyah aja kok udah keliru. A ba. Lah itu panjangnya loh berapa harokat udah. Mestinya kalau ngajarin Iqra, yo yang nggak panjang nggak usah dipanjangin. A ba ta dulu Pak. Baru kalau nanti ada tanda panjang dipanjangin. Ini sa. Loh, berapa harokat gitu. Kalau denger bacaan Al-Quran keliru sampai diem nggak mau ngingetin, dosa itu Pak. Makanya yang bacaan Al-Quran belum bener itu ya nggak usah pakai speaker, nanti malah nyebar nopo, nyebar dosa. Malah nyebar. Dan kalau yang bacanya bagus, fasih, insya Allah jadi rahmat yang dengerin. Kayak Nabi bacanya bagus, dipanggil sama Nabi, Mas tolong bacain tadi Mas yang sampean baca, didengerin sama Rasul. Dan itu akhirnya sunat mendengarkan bacaan Al-Quran yang memang bacaannya baik dan benar fasih, apalagi suaranya bagus. Tapi kalau bacaannya keliru, ini kan orang sekarang pengennya viral loh, mak-mak sekarang itu ngaji baru alif-alifan juga harus pakai speaker, baca gantian speaker. Iki opo wasinga kursi yo. Iki wasinga kursi. Di sini mboten usah ngoten nggih, Ibu nggih. Bu, mboten usah ngoten. Sampeyan ibadah itu bukan kepada Allah yang enggak maha mendengar, yang budek enggak usah pakai speaker dengeran. Apalagi kalau masih belajar di depan, jangan. Nanti kalau dengerin orang banyak, ternyata bacaan kita ini semua keliru, terus yang nyemak juga nggak ngerti itu kalau itu salah, yang dosa semuanya jadinya Pak. Bukan syiar itu Pak namanya Pak, paham nggih? Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Doa bidoa nggih Bu nggih Pak, doa bidoa sedoyo, mudah-mudahan sampean senantiasa diberikan sehat lahir batin, iman Islam, murah rizki barokah, manfaat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Salam saya Pak ya, Bu, pada keluarga. Ibu, salam saya sama Bapak, suami Ibu di rumah ya. Salam dari Pak Zainul. Salamnya apa Bu? Suruh ngaji gitu. Salam ngaji gitu, ya. Sampean berani Bu ngomong gitu nggak? Ya paling kalau suami sampean nggak seneng ya nanti saya yang disalahin. Ya deh apa Zainul gitu paling. Pokoknya sampein ya Bu ya. Kalau nggak disampaikan awas nih. Salam sama suami, sama keluarga ya. Salam Pak dari Pak Zainul, suruh ngaji. Paham ya? Ini sebetulnya saya kenceng-kencengin maksudnya biar denger. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.